Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Gimana, masih semangat belajarnya? Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kedua mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum mulai belajar, seperti biasa kita awali dulu kegiatan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita baca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, tanggal 26 Juli 2021. Bab 1 yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Menunjukkan cara beriman kepada Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 2. Menunjukkan hikmah beriman kepada Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, kita lanjut. Sebelum pada penjelasan materi bab 1 ini, kita lihat dulu peta konsepnya. Ya, judulnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan yang akan dibahas nanti yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu cuma 4. Ya, pada kali ini kita bahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, apa yang diharapkan setelah selesai mengikuti pembelajaran materi ini, yaitu dapat menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Oke, sekarang kita lihat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Allah adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa ada rasa ragu sedikit pun, membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat yang dimilikinya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil nakli atau ayat Al-Quran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat di dalam Al-Quran, ayat 136. Ibu bacakan ayatnya ya, dengarkan baik-baik. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Oke, kita lanjut sekarang membahas tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa adalah nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99. Nah, jadi Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Akan tetapi yang kita bahas pada bab 1 ini hanya 4 yang telah Ibu jelaskan tadi ya, meliputi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, kita lihat penjelasan makna Asmaul Husna satu persatu. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Dan pengetahuan semua makhluk itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim, yaitu terdapat dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat ke-59. Ibu bacakan ayatnya, kalian dengarkan dan simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut.
Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim, yaitu perilaku tersebut adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara rajin belajar dan merenungi ciptaannya. Kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pepatah, ya. Pohon padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi kalau kita mengamalkan sifat Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita harus rajin belajar dan selalu merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, yang bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Yang begitu banyak nikmat-nikmat Allah untuk kita semua, dan jika kita menghitungnya tidak akan bisa menghitung satu persatu. Ya. Kemudian kita tidak boleh merasa paling benar atau paling pandai. Kita tidak boleh sombong, merasa akulah yang paling pintar, akulah yang paling pandai. Itu tidak boleh, ya. Karena apa? Semua ilmu yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Ya, yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tidak boleh sombong, tidak boleh aku merasa aku yang paling benar, tidak boleh merasa aku yang paling pintar, tidak boleh merasa aku yang paling pandai. Ya. Bahkan sebaliknya, kita harus seperti pohon padi. Yuk, siapa yang tahu pohon padi? Nah, pohon padi kalau sudah berbuah, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Itulah orang yang berilmu. Kita lanjutkan penjelasan makna Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan teliti, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Khabir, yaitu terdapat dalam surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9 ayat yang ke-16. Ini hanya potongan ayatnya saja, yaitu di akhir ayat yang ke-16. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16.
Adapun perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir atau Maha Teliti atau juga Maha Waspada adalah hendaklah kita selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi, kalau kita mengamalkan sifat Al-Khabir, maka kita harus menerapkan 3 cara ini, ya. Waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Kemudian apalagi harus waspada dan cermat dalam melaksanakan semua kegiatan, baik itu kegiatan di sekolah yang kaitannya dengan belajar atau kegiatan di rumah. Dan sekarang ini karena kondisinya sedang dalam keadaan seperti ini, berarti belajar pun kita harus dilakukan di rumah. Tetap kita harus tetap waspada dan cermat dalam menyelesaikan tugas-tugas, ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi kewaspadaan dan kecermatan ini harus tetap kita lakukan. Nah, apa yang dihasilkan ketika kita selalu waspada dan cermat? Nah, akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal. Ya, tidak akan menyesal di kemudian hari. Kita lanjutkan penjelasan makna Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi anak-anak, kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat As-Sami, tidak mungkin kita akan berbuat hal-hal yang tidak baik, akan berbicara hal-hal yang tidak baik, akan berbicara pembicaraan yang kotor, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Ya, berbicara kotor, berbicara kata-kata yang tidak baik, atau berbisik-bisik dengan teman, membicarakan orang lain dengan alasan tidak ada yang mendengar. Nah, orang yang beriman kepada Asmaul Husna As-Sami tidak mungkin berbicara seperti itu, tidak mungkin berperilaku seperti itu, karena kita yakin bahwa Allah pasti mendengar apa yang kita bicarakan, meskipun orang lain tidak mendengarnya. Ya. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Sami. Di antaranya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Sebetulnya ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat Allah As-Sami ini. Ini di antaranya salah satunya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Di akhir ayat, ya, Ibu bacakan potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, kita lanjutkan kepada perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah As-Sami atau maha mendengar. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjut kepada penjelasan makna Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Nah, jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas seperti penglihatan makhluknya. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Al-Basir. Ya, itu. Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Basir itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Ibu bacakan ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Oke anak-anak, kita lihat perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Basir atau maha melihat. Perilaku tersebut adalah: 1. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. 3. Kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Inilah yang sangat indah untuk diamalkan. Baiklah, kita lanjut kepada hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Di sini terdapat 3 hikmahnya, yaitu yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah.
3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna-Nya yang Ibu sebutkan tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, maka hidup kita tidak akan merasa rugi. Akan tetapi kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka hidup kita sepanjang usia, sepanjang hidupnya, seumur hidupnya akan menjadi orang yang merugi. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa disimak, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Yuk sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.